Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida dari Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu kita membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk ketua kelasnya, silakan Nak Parel. Pimpin doanya, baca doa belajar terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai membaca doa. Selanjutnya Ibu Guru absen dulu ya. Dengarkan namanya baik-baik ya. Muhammad Agil, ada orangnya? Oke. Muhammad Dani, ada? Iya, alhamdulillah ada. Hari ini hadir semua ya. Sekarang Ibu kasih semangat dulu ya. Banyak yang sudah loyo, banyak yang sudah mengantuk. Kalau Ibu Guru bilang halo, kalian bilang hai. Kita mulai ya. Hai. Ya, halo. Ya, sudah. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, yaitu tema berbusana muslim. Subtemanya adalah ketentuan berpakaian muslim sesuai dengan syariat Islam. Tetapi sebelum kita lanjut materi, Ibu Guru mau tahu, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ada? Oke, pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang indah lagi baik. Ya, betul. Sekarang Al-Karim apa artinya? Allah Maha Mulia, betul. Kalau Al-Mu'min, apa artinya Al-Mu'min? Allah Maha Pemberi rasa aman. Oke, ternyata anak-anakku sekalian masih ingat pembelajaran minggu lalu. Sekarang kita masuk di tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran hari ini adalah terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, peduli kepada orang lain dengan saling menasehati dalam berpakaian. Yang ketiga, menganalisis makna berpakaian sesuai syariat Islam. Yang keempat, menganalisis kandungan dalil nakli tentang perintah berbusana Muslim. Kelima, mengidentifikasi syarat-syarat berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang keenam, menyajikan paparan tentang makna berbusana Muslim sesuai syariat Islam. Jadi ini yang harus kita pahami pada pembelajaran hari ini. Kemudian kita lihat materi pokok berbusana Muslim, yaitu pengertian busana Muslim atau pakaian Muslim. Yang kedua, dalil yang menjelaskan tentang berbusana Muslim. Yang ketiga, syarat busana atau berpakaian Muslim. Oke, sebelum kita lanjut masuk materi, Ibu Guru tes dulu ya. Apa yang terlintas di dalam pikiran kalian kalau mendengarkan kata berbusana Muslim? Ada kertas ini yang berwarna, kita ambil, kemudian
apa yang ada di pikiran kalian tentang berbusana muslim. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan tulis. Nanti Ibu Guru ambil satu-satu ya. Oke, sekarang kita baca satu-satu ya tugasnya. Yang pertama, Ibu ambil kertas yang warna kuning. Iya, pakaian. Betul. Pakaian yang harus kita pakai yang tidak transparan dan tidak tipis. Kemudian yang kedua Ibu ambil. Ya, menutup aurat. Jadi pakaian itu harus menutup aurat. Yang ketiga, apalagi yang ketiga? Ya, ada kata longgar. Jadi, pakaian yang harus kita pakai adalah longgar, tidak boleh ketat. Oke, selanjutnya Ibu Guru bagi kelompok dulu ya sebelum kita nonton videonya. Kelompok pertama ketuanya adalah Hera Yuniar. Tugasnya menganalisis perbedaan aurat laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, kelompok kedua ketuanya Muhammad Padel menganalisis isi kandungan dalil nakli perintah berbusana muslim dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Kemudian kelompok tiga, ketuanya Muhammad Farel menganalisis syarat-syarat berpakaian muslim. Oke, silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya. Anggota kelompoknya harusnya 5 orang ya. Tidak boleh lebih dari 5 orang. Nah, sekarang simak baik-baik videonya ya. Ibu Guru putarkan videonya. Oke, kita putar videonya. Selamat menyaksikan anak-anak. Muslimah menutup aurat, tapi berpakaian ketat. Seorang muslimah merupakan sebutan bagi mereka kaum wanita yang beragama muslim. Biasanya, seorang muslimah dapat dilihat dari penampilan mereka yang mencolok, yakni mengenakan jilbab. Sebab, dalam Islam sendiri, berjilbab dan menutup merupakan salah satu kewajiban bagi seorang wanita muslim yang diperintahkan oleh Al-Quran sebagaimana keistimewaan wanita berhijab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Meski demikian, umat Islam patut mewaspadai wasiat Rasulullah SAW tentang pakaian. Lewat hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Di antara yang termasuk ahli neraka ialah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berjalan dengan lenggak-lenggok untuk merayu dan untuk dikagumi. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau." Oke, itulah tadi video tentang berbusana muslim. Sekarang tugasnya diskusikan dengan temannya masalah yang ada di video tersebut. Ibu kasih 30 menit ya. 30 menit waktunya. Silakan kerjakan. Oke, sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kelompok 1 atau kelompok berapa yang pertama mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 2 dulu ya atau kelompok 1? Oke, kelompok 1. Ya, hasil diskusi dari kelompok 1.
Perbedaan aurat laki-laki dan aurat perempuan. Aurat seluruh tubuh dan kecuali telapak tangan dan wajah, sedangkan aurat laki-laki adalah di atas lutut sampai pusar. Iya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2, ketuanya adalah Muhammad Fadil. Siapa yang ingin mewakili temannya? Ya, ketuanya ya, yang wakili temannya. Oke, isi kandungan surat Al-Ahzab yaitu menutup aurat, pakaian harus longgar, pakaian harus tebal dan tidak tipis. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 ketuanya adalah Muhammad Farel. Tunjuk temannya. Siapa yang bisa presentasikan? Oke. Tujuan berpakaian muslim yaitu menutup aurat sebagai perhiasan, memelihara diri dari panasnya matahari dan dinginnya cuaca. Ada yang ingin ditanyakan teman-temannya? Coba, siapa yang mau ingin bertanya sama temannya yang sudah presentasikan hasil diskusinya? Tidak ada? Oke. Selanjutnya, Ibu Guru kasih tugas. Tugasnya itu ada di link Google Form yang Ibu sudah bagikan. Silakan dikerjakan, waktunya 30 menit. Oke. Sudah selesai? Iya, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang tugas berikutnya ya. Ada tugas per individu atau perorangan. Ibu guru kasih tugasnya yaitu membuat resume tentang poin-poin yang penting dalam pembelajaran hari ini, ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Sekarang kita simpulkan bersama-sama ya hasil materi kita pada kesempatan ini, yaitu siapa yang bisa bacakan kesimpulannya? Kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2. Busana muslim adalah busana yang seharusnya dikenakan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua itu syarat berpakaian muslim adalah menutup aurat, pakaian harus longgar, tidak tipis dan tidak transparan. Oke, selanjutnya demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Nanti kita bertemu minggu depannya dengan materi tujuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Terima kasih Bu Faridah dari Sulawesi Selatan. Ya Ustaz. Bu Faridah mengajar di SMA Negeri kelas 10 materinya ya. Iya, Ustaz. Ini terkait dengan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Ya, ini luar biasa. Ini materi penting sekali. Salah satu unsur dari ajaran Islam kan begitu. Iya. Bu Farida, ada satu saja ya yang ingin saya sempurnakan dari kekurangan tadi. Ya, Ustaz. Ya karena ini syariat Islam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditujukan kepada kita ya lewat Rasulullah sebagai ajarannya. Iya, Ustaz. Nah, kemudian tadi sudah diungkapkan doa di awal, kemudian doa saat ditutup. Itu salah satu kunci ciri dari PAI kan begitu. Cuma ada kekurangan, Bu. Ya, ada kekurangannya. Doa itu dibiarkan menguap. Jadi hanya untuk menambah ilmu saja, tapi tidak ada usaha menyandingkan doa itu dengan materi. Nah, ini terbuang sia-sia kan begitu. Padahal fungsi doa ini adalah minta pertolongan Allah
agar materi dari ibu itu bermanfaat, kan begitu. Ya, Ustaz. Ya, jadi mungkin diungkapkan dalam bentuk tidak harus bahasa Arab, Bu. Doa itu, ya Allah, berikanlah, Iya. ya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat, kemudian kami bisa melakukan ketentuan berpakaian sesuai syarat Islam. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Iya. Itu penting sekali. Jadi anak-anak di usia ini, apalagi SMA, ini tetap dijaga ketauhidannya kepada Allah sehingga tidak mudah ya tercerabut akarnya ini ketika mereka keluar dari sekolah, keluar dari pendidikannya Ibu Faridah asuhan dulu. Tetap harus dijaga, Bu. Iya. Karena tanggung jawab kita sebagai guru PAI, ya fungsi doa itu begitu luar biasa, cuma dibiarkan menguap begitu. Ya, ini stressing saya sebenarnya untuk PPG kali ini karena ada banyak ya faktor di luar yang akan memprovokasi ya dari setiap ajaran-ajaran yang sudah kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kalau tidak di backup dengan doa dan ini dirutinkan, Bu, semua materi harus disandingkan dengan itu. Bagaimana caranya? Pakai bahasa Indonesia saja, nggak usah pakai bahasa gitu, sehingga internalisasi nilai afektif itu ada. Kan tujuannya kan kognitif, afektif dan psikomotor. Kan itu afektif yang ditingkatkan karena ketika afektif dapat, maka yang lainnya ini akan bisa mudah untuk dilakukan. Kalau afektifnya dalam tanda kutip bobrok, ini yang lainnya kognitif dan psikomotor ini juga akan bermasalah, kan begitu. Iya. Itu ya, itu unsur yang paling saya tekankan sebenarnya di forum PPG. Iya. Karena tercerabut dari akarnya, kan begitu. Oke, Bu, sekarang silakan disediakan bolpen, ditulis apa yang ingin saya sampaikan. BTQ ya, baca tulis Al-Quran. Ditulis, Bu, ya. Iya, Pak. Saya ulangi 3 kali, kemudian ditaruh di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Faj'al af'idatam minan nas. Faj'al af'idatam minan nasi. Faj'al af'idatam minan nasi. Oke. Bisa ditaruh di depan, Bu. Saya ulangi yang terakhir. Faj'al af'idatam minan nasi. Oke. Silakan ditayangkan, Bu. Ya, cukup. Ya. Ngetes saja. Wah, enggak kelihatan. Coba ini ditutup slide-nya. Ya, menghalang. Enggak kelihatan, Bu. Karena background-nya harus dihapus sebenarnya. Enggak kelihatan, Bu. Iya. Iya. Iya, oke. Kurang pas ditekarkan lagi, Bu. Iya. Faj'al. Wah, ya belepotan. Enggak apa-apa ya, karena Imla ini kadang-kadang lemah kita ya. Harus ada pembelajaran di sana. Oke, Bu, sekarang dibaca, Bu. Tolong slide-nya di ini ya. Di close biar tidak berat room-nya. Oke, silakan dibaca yang bagian hijau, Bu. Iya. Yang bagian hijau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Syadaqallahul azim. Ada lagamnya ini yang berbeda dengan ini ya. Ciri khas Sulawesi itu ada perbedaan dengan kami kan begitu. Sebenarnya makhraj itu kan sama sebenarnya semua. Cuma ya lidahnya yang berbeda.
Tapi ada sedikit kesalahan tadi Bu, tapi enggak apa-apa, terus semangat Bu ya. Dipersilakan Prof Yunus untuk menambahi hal yang masih kurang yang perlu disampaikan kepada Ibu Farida. Disemanggakan Prof. Prof? Nggih. Siti Nur Habibah. Halo, Siti Nur Habibah. Iya, Prof. Itu jangan dimasukkan dulu itu, khairul itu. Oh, iya. Iya, Prof. Kita ini sedang menguji kok didengarkan orang yang akan diuji kan ya nggak benar itu. Iya. Ya. Iya, siap, Prof. Jadi memasukkan setelah kita selesai. Ya, kita selesai baru disuruh masuk. Iya, iya, siap, Prof. Maaf. Oke, baik. Sudah saya WA di grup tapi nggak ada sikap itu. Baik, Bu Farida ya. Tahapan pembelajaran itu ada berapa? Tiga, Prof. Tiga. Iya. Tiga itu apa saja? Yang pertama pendahuluan, yang kedua inti pembelajaran, yang ketiga penutup pembelajaran. Oke. Inovasi dan kreativitas itu masuk di mana kira-kira? Inovasi dan inti, Ustaz. Inti, Prof. Oke, pembelajaran Anda yang Anda anggap kreatif, inovatif itu apa? Kreatif, siswa yang mampu mempresentasikan hasil diskusinya di dalam kelas. Enggak. Pertanyaan saya dengarkan. Jangan enggak paham pertanyaan saya kalau gitu. Yang Anda anggap pembelajaran Anda kreatif dan inovatif itu apa? Kreatif menggunakan teknologi IT. Oke, teknologi IT. Tadi saya lihat videonya kok pakai joget-joget itu. Oh, ada ya? Itu tentang masalahnya anak-anak yang mau diteliti, yang pakaian yang harus tertutup. Harus tertutup tapi Iya. kok joget-joget. Kok Itu joget-joget? permasalahannya, bagaimana salahnya supaya solusinya, maksudnya pakaiannya anak-anak SMA tidak seperti itu. Oh, jadi Anda memberi contoh bahwa oh ini loh, jangan dipakai begitu. Iya, Prof. Iya, kalau gitu anak SMA ya tambah tertarik kalau semacam itu. Wong sing dicontohkan itu apa namanya body pack begitu. Tambah tertarik, langsung pulang beli nanti. Ya. Jadi tidak semua harus ditampilkan. Iya. Ya. Iya. Tidak semua, cukup dikatakan jangan model begini. Iya. Nah, gitu. Iya. Jangan baju seperti tidak berbaju. Iya, Prof. Nah, gitu saja. Apa baju yang tidak berbaju? Ya, baju kaos yang itu mengikuti yang menempel badan. Jangan dimunculkan ini loh gambar, tambah menarik anak-anak Ali. Ya. Oke. Oke, saya kira walaupun pakai inovasi, tapi tidak semua harus muncul. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih, Ustaz, Prof. Ya. Oke. Iya, Ustaz. Terima kasih banyak.